Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Makalah yang kedua ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak akan datang satu zaman kepada umatku yang mana mereka ini yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Umatku ini di akhir zaman nanti ada satu zaman datang kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini cinta dengan 5 hal dan melupakan 5 hal. Nah, ini insyaallah dewasa ini sudah banyak terjadi ya. Yang pertama, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uqba. Kata Rasulullah SAW, umatku nanti ini akan datang satu zaman kepada mereka yang mana mereka ini semuanya, kebanyakan itu sudah lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat. Lebih melupakan akhirat, mereka lebih mencintai dunia mereka. Contohnya bagaimana? Sudah berapa banyak dari umatnya Rasulullah SAW yang mana mereka demi mencari uang, demi mencari dunia, demi mengumpulkan harta, mereka rela meninggalkan sholat. Banyak yang terjadi, kathah sangat. Yang bekerja mereka meninggalkan sholat, mereka bekerja mereka meninggalkan puasa. Banyak, Pak. Ini sudah diprediksi, sudah diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 abad yang lalu ya. 1400 tahun yang lalu, 14 abad sebelum kita ada, Rasulullah sudah pernah bersabda seperti ini. Ini termasuk mukjizat ya, termasuk mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini mengetahui apa yang akan terjadi, dan ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ini termasuk mukjizat Kanjeng Nabi. Nanti kata Rasulullah, di zaman itu sahabat luar biasa di zaman itu ya. Nanti kata sahabat akan datang ya, pada satu zaman kepada umatku yang mana mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dan ini sudah banyak terjadi ya, lalai akan akhiratnya, mengedepankan dunianya. Tapi tidak semua ya, tapi tidak semua. Cuma sebagian besar mereka ini lebih mencintai dunianya daripada akhiratnya. Saya punya salah satu guru saya ini di Hadramut di Yaman. Namanya beliau adalah Syekh Muhammad Ba'udhan. Syekh Muhammad ini mufti. Mufti itu adalah orang yang diharapkan fatwanya, orang yang kealimannya itu mumpuni luar biasa. Tapi keseharian beliau sangat sederhana. Iki wong alim tapi sederhana luar biasa. Beliau ini selain alim, beliau juga nyun sewu, beliau ini tukang bangunan, Pak. Masya Allah, mufti loh ya, ono saiki. Di Indonesia ini kok mufti itu kayak MUI lah, ya. Katakan MUI ini. Ono tak singkati, ono kiai kerja bangunan ono kira-kira. Nemu tak kira-kira? Ustadz besar. Ini dosen di universitas terkenal di Hadramut. Beliau juga sebagai guru besar di universitas tersebut, yaitu di Universitas Al-Ahqaf yang ada di Hadramut Yaman sana. Nguli, Pak, kuli bangunan. Tapi beliau kerjanya, beliau kalau kerja ini tidak mau full sehari, tidak mau.
Beliau nyari kerja yang setengah hari. Sekiranya dari pagi sampai zuhur tok. Wis. Mari zuhur beliau ngajar sampai malam. Kira-kira kayak gini ya. Iki kiai-kiai antik ya di Indonesia. Ono ya. Jarang sekali ini ya. Dan beliau ini Masya Allah habis ngajar cek ngarit Pak. Masya Allah ya. Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kadang-kadang suket ya. Rumput hasil beliau ngarit ini ditaruh di luar kelas, di luar kampus di telek. Beliau ngajar. Kalau pulang dari kampus habis ngajar, beliau ini megang kitab, yang satunya megang rumput untuk kambingnya di rumah. Masya Allah, ini seorang mufti, tapi kehidupannya luar biasa. Dia ambil dari dunia ini yang cukup untuk beliau tok, sudah cukup dipangan, cukup gaya anak keluarga, cukup sudah. Tidak mau mencari berlebihan, apalagi sampai meninggalkan kewajiban. Berapa banyak saudara kita hari ini kerja lembur sampai maghrib asar maghrib hilang kabeh. Mereka lebih mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Nauzubillah min dzalik. Enggak apa-apa kerja, silahkan bekerja. Tidak ada yang melarang kita bekerja. Bahkan itu adalah perbuatan yang luar biasa. Kanjeng Nabi nyambut amal, Pak. Rasulullah juga ke pasar, Rasulullah juga kerja. Silahkan, itu perbuatan yang istimewa. Tapi jangan sampai mengalahkan akhirat. Wayai sholat, ayo sholat. Wayai ibadah, ayo ibadah. Taruh dulu pekerjaan kita, telense. Digaji berapa Anda sampai berani meninggalkan sholat? Piro gajimu? Ayo kita pikir kembali. Ya, ini sudah diprediksi oleh Rasulullah di akhir zaman ini akehku. Wong sing lebih mementingkan akhiratnya, mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Ini yang pertama kata Rasulullah SAW. Yang kedua, yuhibbunad dur wa yansawna al-qubur. Kata Rasulullah SAW, di akhir nanti, di zaman akhir nanti datang kepada umat saya suatu masa yang mana di situ mereka lebih mencintai, sibuk dalam memperindah rumah. Biyen omah iku sing istimewa zaman saya kecil, punya rumah sudah keramikan itu, waduh istimewa itu. Ya, punya rumah, bahkan saking saya masih ingat, saking pinginnya di keramik rumah saya itu, ayah saya ini sampai ngeramik omahe ambek keramik sing pecah-pecah. Dulu musim di Pasar Pan, sing ngero Pasar Pan ono. Keramik pecah-pecah ditoto, dirapekno sampai kaya keramik ya. Nyeni ya, di seni ya. Padahal itu keramik pecah-pecah, keramik apa jenenge? Ya sudah reject lah ya. Wis gak payu itu ya. Tapi karena ulete tukangi, siap dia pasang sehingga bagus luar biasa. Iku biyen. Iku wis istimewa rumah koyo ngono iku. Waduh, ya. Seneng luar biasa. Sekarang sak tembok-temboke di keramik ya gitu. Saiki wong temboke gak keramikan gak asik saiki rumah. Ono omah temboke gak keramikan, masyaallah. Ini Rasulullah yang bersabda. Yuhibbunad dur wa yansawna al-qubur. Mereka lebih mementingkan mempercantik rumahnya daripada mempersiapkan tempatnya nanti dikubur. Ya. Kira-kira awak mati ki selamat ta ora? Baru wis ya. Kira-kira aku di kuburan iki iso enak ta ora? Rumah. Rumah ya apa? Tingkat siji kurang koyo silahkan Anda bangun. Padahal ya dulu di dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri nih engko lek kate cedek dina kiamat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada satu kaum mereka ini yatatawaluna fil bunyan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada satu kaum yang wong iku gak sandalan. Gak sandalan, wis wonge compang-camping tapi mereka bersemangat di dalam dhuwur-dhuwuran omah. Omahmu piro tingkate? 1. Wah, tingkat omahku 3. Waduh. Ini sudah diprediksi. Wis ana wong sekarang sampai beraninya manusia ini mengatakan gedung pencakar langit gitu ya. Waduh, gawat ya. Ono gedung iso nyakar langit gitu ya. Dhuwur-dhuwuran saiki. Dhuwur-dhuwuran. Ada Al-Buruj di daerah Dubai. Oh, itu bangunan tertinggi berapa ratus lantai. Ratus lantai. Padahal di zamannya Rasulullah SAW tidak ada satu orang pun yang berani bangun rumah lebih tinggi daripada Ka'bah. Sungkan. Ono omah luwih dhuwur teko Ka'bah sungkan. Ka'bah itu berapa meter? Kurang lebih sekitar katakanlah 9 meter, 9-10 meter. Ono wong bangun omah luwih dhuwur teko Ka'bah iku wisin piye? Ngerasa apa ya? Ya merasa enggak pantas lah. Masuk Ka'bah ono dhuwure Ka'bah saiki. Hotel terbaik yang di Grand Zamzam di depan Ka'bah. Teko jendela wis ketok Ka'bah. Ono iso atau Ka'bah ya. Ono iso atau. Oke lah, karena sekarang memang manusianya sudah membludak ya. Tapi dulu Masya Allah tidak berani. Ini ciri ini akhir zaman sudah. Ciri-ciri ini wis kiamat ya. Seperti itu. Bahkan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri beliau ini termasuk Sayyidut Tabi'in. Pemimpinnya Tabi'in. Termasuk orang yang pernah bertemu dengan sahabat. Pernah bertemu dengan salah satu istri Rasulullah SAW. Ini beliau Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Tapi enggak pernah bertemu Rasulullah, ketemu sahabat. Beliau mengatakan, dakhaltu baita azwajin Nabi. Kata beliau, saya pernah masuk ke salah satu rumahnya istrinya Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Saya masuk ke rumahnya salah satu istri Rasulullah itu, saya mampu memegang sakaf. Apa sakaf ini? Atap dari rumah itu. Saya bisa pegang atapnya. Padahal waktu itu saya masih umur baru balik ya. Kalau murohek, belum balik bahkan. Anak-anak umur 10 tahun ya. Seumur 10 tahun beliau masuk ke salah satu rumah istri Rasulullah dan beliau mengatakan, saya pegang atapnya, tutup aku. Berarti kan gak dhuwur rumah ini. Cara dhuwur itu gak dhuwur. Itu mereka sederhana sekali, Masya Allah ya. Dalam rumah wis pokok ora keudanan, pokok ora kepanasan sudah. Beli saiki kan gawe omah 5 miliar. Waduh, omah 5 miliar. Sopo sing ngate nyapu? Pembantu mune riyowan bingung deh, omah sakmono gedhe ini. Rumah 5 miliar. Masya Allah. Lawange tok 300 juta. Mbok kon. Lawange kena gawe omahku. Waduh, mentereng pisan ndek pasar ban gawe 300 juta ya. Masya Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sudah terjadi. Sudah banyak orang lebih mementingkan tempat tinggalnya di dunia, tinggal sementara, daripada tinggalnya nanti yang abadi nanti di akhirat. Lebih mementingkan keindahan rumah daripada keindahan kuburannya. Bukan berarti kuburannya dibangun, di keramik kuburannya, enggak. Kuburan dibentuk, dihiasi dengan amal soleh. Sampean sholat jamaah itu mempersiapkan kuburan Anda. Sampean melakukan puasa Ramadan, kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sampean sudah menyiapkan rumah Anda nanti di kuburan. Jenengan wis apik nang tonggo, jenengan sudah baik sama orang, gak duwe rasa benci nang wong. Iku sampean nyiapno kuburane dhewe. Sampean gak duwe sesama muslim, Anda muslim, saya muslim, Anda saudara saya.
Iki nyiapno kuburane berarti zaman. Tapi kita tidak saling sikut, saling demi mendapatkan harta, demi memperbaiki keindahan rumah kita yang sementara. Kita rela sampai tukaran, bahkan sampai caruk sak duluran gara-gara warisan, gara-gara uang, sampai caruk kadang-kadang. Nauzubillah min. Nah, ini yang ditekankan oleh Rasulullah, yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihindari. Hati-hati. Yang ketiga, wa yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Nanti di akhir zaman banyak orang ini lebih mencintai hartanya daripada mereka sibuk dengan hisab. Dikatakan ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia ini halalnya saja adalah dihisab. Halal dihisab. Oleh dari mana kamu dapat uang? Pekerjaan kamu benar apa enggak? Kamu ini sudah benar, akad-akadnya nikah, akad jual belinya bagaimana? Proses kamu mendapatkan uang ini dari mana? Halal apa enggak? Itu lek halal. Ditakoki kabeh, mari ngono oleh tekon ndi? Mari ngono mbok apakno? Hasil uang ini kamu tasarufkan untuk apa? Uangmu ini kamu belanjakan untuk apa? Ditakoki kabeh iki. Iki lek halal selamat lho sing ditakoki, ruwet ya. Lek haram, jelas haram hartanya, maka jelas langsung iqab, langsung disiksa, jelas. Nah, ini oleh karena itu bolehlah kita kerja kaya, silahkan kaya, tidak apa-apa. Cuma ojo sampai jangan sampai harta ini menjadi penyebab kita nanti celaka di hari akhir. Maka jadikan kekayaan sampean untuk sangu, untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan orang yang bersyukur itu derajatnya sama dengan orang yang bersabar. Orang yang bersyukur ini derajatnya sama dengan orang yang sabar. Dadi lek ana wong melarat ndek donya sing kate digawe mangan susah, kerja susah, di PHK wis uripe apes kowe. Tapi dia sabar, ya Allah, alhamdulillah saya sabar. Kersane pun pokok awak sehat, saya sabar deh. Luar biasa ya. Ganjarane dhuwur, ganjarane gede. Ini pahalanya besar dan derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak wong sugih, waduh Masya Allah. Tapi dia bersyukur dengan kekayaannya. Ditasarufkan dari kebaikan. Ditasarufkan untuk dia bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya sama. Enak sugih sing syukur ya. Enak sugih sing syukur ya. Sugih enggak masalah. Silahkan Anda kaya, tapi ingat, kawin sangu. Silahkan apa sampean seneng, monggo. Seneng no, enggak masalah, tapi ilingo. Di situ ada ada kewajiban-kewajiban kita. Sampean kaya, ada kewajiban zakat. Sampean kaya, sampean dianjurkan untuk bersedekah. Seneng no, tapi ojo lali salat. Kadang-kadang seneng lali salat. Lali salat saking senengnya. Ini tidak benar ya. Nah, karena itu ini dipesan oleh Rasulullah SAW, hati-hati karena di akhir zaman nanti banyak orang yang lebih mencintai hartanya daripada nanti hisab yang akan dia alami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa yuhibbunal 'iyal wa yansawunal hur. Mereka lebih mencintai keluarga daripada keluarganya kelak di akhirat. Siapa keluarga kita di akhirat kelak? Ya, bidadari. Waduh, lek kadung seneng nang bojone boleh sing ayu, Masya Allah. Kabeh dituruti. Bojone kelambian ketat dijarno. Wah, ngampret-ngampret, Pak. You can see my kelek kadang-kadang. You, kamu can bisa see, melihat my kelek. Yo kelekku. Kon iso ndelok kelekku ngono karepe. You can see where ambine bojone sampeyan kutangan tok bojone meneng bojone
Masya Allah. Hati-hati. Oh, bojoku ayo ae. Lho, didelok wong aurate. Jangan bojone ngocek dijarno. Mepet-mepet itu ya. Paham? Terno dhewe wong ngawur sampeyan iki. Terno bojone. Itu tanggung jawab kita kelak. Jangan sampai dikalahkan oleh keluarga kita di dunia sehingga kita lupa nanti kalau kita dijanjeni hurun ain nanti. Punya anak ndak dijogo, anak wedoke. Anak wedoke kelambian, yo katokan cekak yo dijarno. Hati-hati. Itu tanggung jawab kita semua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia anak wedok digonceng wong jarno. Diceluk kon seneng anakku ta? Kamu suka sama anak saya? Kalau memang suka, bawa sini orang tuamu ayo tak akati misalnya lho. Oh sakaro sik arek cilik ya. Lek dijaluk wong anake sik sekolah aja ya. Anakku sik sekolah, ojo sik ya. Wis pacaran ae, wis pacaran sik. Meteng dhisik kon ngawur. Orang tua sekarang ini lebih rela anaknya dipacari daripada anaknya diakad. Alasannya masih terlalu muda. Kalau nikah dini nanti akan cerai ya. Pernikahan dini nanti bisa anak sampeyan umpamane anak sampeyan wis kawin pernikahan dini, umpamane pegatan, umpamanya cerai sekalipun. Tapi anak sampeyan ini masih terhormat. Apa? Rondo ya. Janda masih banyak kok. Janda makin di depan sekarang katanya ya. Jadi ini saiki janda lu makin di depan saiki. Ojo dianggap gak payu jo rondo. Oh, payu ngawur ya. Tapi lek anake sampean nyun sewu sepurane sampai meteng dhisik sapa sing kate ngapik karene. Aduh, arek tampung iku. Meteng iku ya. Aduh ndak wis. Ojo wis ya. Lebih milih yang mana orang-orang sekarang? Milih sing rondo apa sing meteng dhisik? Oh, janda makin di depan kok kandhane sampean ya. Jangan sampai ditukar syariat iki. Anak sampean pacaran dijarno. Dielingno. Nah, ojo ya, lek pancen seneng ae dihalalno. Aduh, tas SMP. Berapa banyak sekarang anak-anak SMP ini hamil dulu. Nauzubillah min. Benar. Oleh karena itu, di akhir zaman ini yang hak terlihat batil, yang batil terlihat hak. Pacaran dianggap biasa, nikah dianggap tabu. Ada saiki SMP pacaran biasa, tapi anak SMP nikah. Oh, kayak nemen nih, ada si SMP dirabekno ya. Sekarang nih kewalik pak, kewalik ya. Lek pacaran dianggap biasa wong saya. Oh biasa menyen arek si enom ya, pacaran biasa. Tapi nikah si enom. Kayak wong tuane iki kesusu ya. Jadi seperti itu. Diibaratkan contoh. Semua orang paham kalau rokok ini berbahaya, ya enggak? Jangan ngerti ya, rokok itu berbahaya. Bahkan pabrik dhewe ngomong rokok kesuwen, rokok membunuhmu. Mati kan. Ya, rokok ini berbahaya. Tapi lihat, sudah tahu rokok nikotin begini berbahaya. Deloken pabrik rokok ngetokno sponsor bontekake, Pak. Pabrik rokok ini ngetokno sponsor, ono wong mencolot toko pesawat. Waduh. Ono wong nggawa jeep koyo-koyo cek iku wah. Ono wong ngetrail, wah jantan. Ya ndak, deloken wis. Ono ndak sponsore rokok sing ecek-ecek? Ora ono, sampai ngundang jin barang kok. Tak beri satu permintaan, ngene ya. Sponsore rokok sampai ngundang jin barang. Gak nutut menungso sing diundang, jin dadekno sponsor. Apa enggak biaya besar itu? Sponsor rokok. Itu untuk supaya apa? Menutupi. Kilo lek rokokan iki lho ngene jantan. Kilo lek rokokan iku arek ngetrail. Wah, kan ono ae ngetrail, ono sing off road. Wah, jen ndak ono sponsor rokok iki kok ecek-ecek ora ono. Sponsor rokok iki top-top tok. Gagah-gagah tok mencolot toko pesawat.
Apa maneh waduh sembarang kali pakai terjun payung pakai ini waduh. Top habisnya banyak. Sehingga meyakinkan dalam diri manusia kalau rokok ini gagah. Wong sing gak rokokan iki gak lanang, jare sapa? Kula mboten rokokan anakku akeh, berarti aku lanang ngawur ya anakku akeh. Jadi rumangsane iku sing gak rokokan iki gak lanang, ngono koyok-koyok iku pesan daripada sponsor tuh gitu. Seakan-akan seperti itu. Ojo guyon aku gak rokokan lho. Tapi yo lanang ya. Udah bisa ya. Habis. Jadi seperti itu. Yang terakhir, wa yuhibbunal nafsa wa yansaunallah. Mereka lebih mencintai dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contohnya banyak. Subuh bangun enggak sampean? Kalau sampean bangun berarti sampean lebih mencintai Allah daripada diri kita. Subuh itu enak turu. Kita bangun maksa tangi berarti sampean lebih mencintai Allah daripada diri kita sendiri. Mau makan haram enggak jadi. Nah, itu lebih mencintai Allah daripada diri kita sendiri. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum minni bura wa ana minhum bari. Mereka lepas dari saya, dari kata Rasulullah. Saya tidak ada urusan sama mereka, sama 5 ini. Hati-hati. Dan wa ana minhum bari, dan saya pun melepas diri dari mereka. Nauzubillah min dzalik. Kalau dilepas diri oleh Rasulullah di akhirat sampean kate ditulung sapa? Nauzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua yang diancam atau yang dijanjikan yang tidak baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.